Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini terasa kita semuanya sudah berada di bulan Agustus, bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, bulan yang menjadi simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia, di mana di bulan ini sejarah telah menorehkan tinta emasnya 79 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya menjadi negara yang berdaulat, merdeka, diakui oleh mata dunia. Perjuangan rakyat Indonesia di dalam merebut kemerdekaan ini tidaklah mudah. Beratus-ratus tahun kita dijajah oleh negara lain. 3,5 abad, 7 generasi negara lain menduduki wilayah Indonesia ini. Sehingga yang dirasakan rakyat Indonesia hanyalah kesedihan dan penderitaan. Kekejaman demi kekejaman datang silih berganti. Belum lagi adanya sistem kerja paksa, sistem tanam paksa yang telah merenggut jutaan lebih nyawa manusia, dan itu menjadi pil pahit sekaligus saksi bisu sejarah kelam bangsa Indonesia ini. Padahal kalau kita berbicara sejarah, Indonesia merupakan bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Terbukti penjajah tidak serta-merta dengan mudahnya menguasai wilayah Indonesia ini, akan tetapi datang berulang-ulang kali. Kedatangan pertama tahun 1596 yang mendaratkan di Pelabuhan Banten karena kesombongannya, karena ada itikat yang kurang baik, kemudian diusir dan kembali ke negaranya. Baru kemudian kedatangan yang berikutnya yang bersiasat berdagang mencari rempah-rempah. Setelah diterima di tengah bangsa Indonesia ini, kemudian ia memainkan politik adu domba, mengadu domba bangsa satu dengan bangsa yang lain, mengadu domba kerajaan satu dan kerajaan yang lain. Setelah kerajaan satu persatu jatuh, kemudian ia mengambil kesempatan untuk menguasai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bukti yang lain, siapa yang tidak tahu Genghis Khan, cucu dari Kublai Khan, bangsa Mongol yang mampu menaklukkan sepertiga dunia, menaklukkan daratan Eropa, Rusia, Cina, Asia, ternyata tidak mampu menguasai Nusantara ini. Karena dulu pernah dikalahkan oleh kerajaan Majapahit yang notabene kerajaan yang baru lahir dengan raja pertamanya Raden Wijaya. Dan bukti-bukti yang lain yang menunjukkan bahwasanya Indonesia adalah bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita berada di zaman yang merdeka. Kita tidak perlu mengangkat senjata. Kita tidak perlu datang ke medan peperangan. Yang bisa kita lakukan yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita mencintai negara kesatuan Republik ini. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Sehingga tidak sempurna keimanan seseorang apabila belum mencintai dan menghargai bangsa dan negaranya. Mengapa kita harus mencintai negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini? Al-watanul asli wa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fi. Cinta tanah air adalah cinta kepada tempat kelahiran kita dan negeri di mana kita tinggal di dalamnya.
Indonesia adalah tempat kelahiran kita, dan Indonesia adalah negeri di mana kita tinggal di dalamnya. Maka sudah sepatutnya dan selayaknya kita mencintai dan bangga kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai negaranya. Dulu ketika Rasulullah setelah bepergian dan kembali ke Madinah, ketika di perjalanan Rasulullah melihat dinding-dinding Madinah, kemudian Rasulullah mempercepat jalannya saking cintanya kepada kota Madinah. Hal ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kita mencontoh bagaimana ulama-ulama terdahulu yang sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ketika negara Indonesia ini terancam kemerdekaannya, kemudian para ulama membuat fatwa resolusi jihad. Dengan fatwanya membela tanah air, hukumnya fardu ain. Muslimin yang berada di dalam radius 94 km maka wajib untuk berperang. Sehingga muncullah barisan-barisan mujahidin fisabilillah yang semuanya berbondong-bondong berjuang melawan penjajah. Tadi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita jadikan perbedaan ini sebagai aib, akan tetapi kita jadikan perbedaan ini sebagai kekuatan. Indonesia terdiri dari banyak agama yang diakui, terdiri dari banyak budaya, suku, akan tetapi perbedaan ini justru akan menjadi kekuatan yang hebat. Jangan mau kita dicerai-beraikan oleh siapapun, karena perbedaan ini adalah rahmat. Seperti halnya di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 99 yang berbunyi, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Allah menghendaki, maka semuanya akan beriman. Apakah kita mau memaksa orang lain sama-sama kita? Jadi perbedaan ini adalah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku adalah rahmat. Perbedaan ini bisa jadi kekuatan yang hebat, bukan malah melemahkan kita semuanya. Jangan mau diadu domba. Kita punya falsafat hebat, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika.